Selamat pagi teman-teman untuk para wirausaha. Kami dari dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pakuan sedang bersilaturahmi kepada rekan saya Pak Aditya Primayuda, atau saya bisa menyebut dengan Mas Adit. Beliau merupakan senior saya di Pakuan. Jadi ketika saya masuk, saya banyak berdiskusi sama beliau. Mungkin baru berkesempatan kali ini saya datang ke bisnisnya beliau. Beliau merupakan sosok dosen yang memang bukan sebatas teoritis ya, tapi melainkan ke praktisi. Jadi dia menerapkan ilmu-ilmu kewirausahaan kesehariannya selama mengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pakuan. Ini kita berada di tempat budidaya ikan lelenya. Ternyata saya banyak cerita, bukan hanya melakukan pembudidayaan tapi membuat produknya, sampai seperti membuat skema supply chain atau rantai supply-nya, mata rantainya dari pembudidayaan, pembesaran hingga mengolah menjadi produk makanan. Itu yang perlu kita harus banyak belajar dari Mas Adit. Untuk selengkapnya yuk kita lihat. Pagi Mas Adit. Oke, yuk. Ini tambaknya banyak nih. Ini saya rasa metode baru ya. Umumnya kan tambak di kolam jaring ya. Sehat Mas Adit? Sehat juga nih. Alhamdulillah. Ikan lele ini apa sih istimewaannya gitu loh? Keistimewaan dari ikan lele sendiri, kita ketahui ya kalau ikan itu sendiri adalah kan tinggi akan protein. Nah selain itu kenapa kita pakai ikan lele? Karena kita tahu dan budidaya sendiri suplainya. Jadi suplainya udah pasti ada di pasaran. Supaya kita bisa menjaga suplainya. Kenapa kita pakai ikan lele? Oke. Lalu yang ketiga, lupa. Mas Adit, ini kan Mas Adit awalnya kan sering cerita ya, Ya, punya bisnis sampingan lele. ya budidaya lele saya. Hampir 2 tahun saya baru datang ke sini Mas Adit ya. Iya, rencananya udah lama ya, Rencana baru udah sekarang lama. ya Karena realisasi ya. memang kita kan setahun ini pandemi ya. Ya, Jadi harus. udah hampir mau 2 tahun, jadi saya menyempatkan yuk ke sini gitu loh. Ini bisnis bukan ternyata setelah saya lihat bukan bisnis sampingan loh Mas Adit. Ini bisnis besar loh ternyata. Ya bisa dibilang ya main income-nya dari sinilah tuh. Main income. Pendapatan utamanya ya dari dari budidaya ini, karena ya saya ngejalanin ini juga sudah dibilang lama banget enggak, tapi mencoba konsisten dari 2010 sampai sekarang. Nah, penting tuh konsisten. Mas Adit matkulnya apa aja? Favoritnya? Mata kuliah favorit Selama ngajar di Pakuan? bisnis Bisnis ya? Kewirausahaan, bisnis gitu. Kewirausahaan, Pemasaran. terus Ya, sekarang karena banyak startup digital bisnis, e-bisnis juga menarik yang e-bisnis diajar. kan tuh. Gitu. Jadi ilmu terapan loh di sini. Ya, Jadi kalau saya lihat sedikit lebihnya, saya bisa menangkap Mas Adit ini mempunyai terapan bisnis dari apa keseharian kita mengajar di kelas ya. ya. Jadi Gitu. kalau S1 kan saya belajarnya perikanan, ya S1-nya perikanan. S1 perikanan kan. S2 manajemen bisnis. Jadi ya ilmu S2-nya dipakai buat ngajar, ilmu S1 dipakai buat bisnis langsung. Oh, gitu. bisnis Jadi buat- dan kolaborasi lah ya, karena Kalau kalau S1 tuh bicara teknisnya,
S2 kan ilmu manajemen bisnis ya, memanage bisnis secara keseluruhan gitu. Jadi, Menarik kan. Nah, Mas Adit tadi kan ada kata kuncinya yang saya mau tanya. Mas Adit nih kan berarti bisnis lele dari 2010. 10 Sekarang 2021. 11 tahun loh Mas hampir Adit. 11 tahun, iya. Itu untuk belajar konsisten tuh nggak mudah loh Mas Iya, Adit. iya. Itu jadi problem di kebanyakan ketika kita memulai bisnis ya, masalah komitmen dan konsistensi ya. Kadang-kadang ya namanya gagal, namanya menghadapi permasalahan pasti selalu ada di awal-awal kita membangun bisnis. Disitulah kita diuji mental dan konsistensi kita gitu. Kalau nggak kuat mental, konsistensi pasti goyah gitu. Oke, Mas, selama kurang lebih 11 tahun boleh cerita singkat nggak Mas perjalanan suka maupun dukanya gitu loh? Oh, banyak lah ya. Karena apalagi karena kita ini bisnisnya di perikanan ya, agribisnis ini udah dikenal banget bisnis yang punya risiko cukup tinggi ya, karena barangnya kita hadapi dengan kematian ikannya gitu kan. Terus kita juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca, iklim, kemudian kebanyakan produk agribisnis juga karakternya tuh pemasarannya tergantung sama tengkulak, harga jual di tingkat hulunya rendah dan sebagainya lah. Jadi banyak tantangannya. Kalau dibilang suka dukanya ya. Tapi jadi berarti kata kuncinya kita harus bisa belajar dengan alam ya. Jadi kan kita kalau kita berhubungan dengan produk teknologi kita kan berkaitan sama benda mati kan. Ya. Kalau ini benda karena ini bukan produk manufaktur kan ya. Betul, jadi Mas. Jadi ada butuh kesabaran dan butuh konsistensi dan kemauan ya Mas ya. Iya, harus seneng juga jalaninnya kan gitu. Kita punya bakat belum tentu bisa jalan kalau nggak diiringi kemauan kan ya Mas. Ya kita punya bakat, kemudian kadang punya passion gitu. Pastikan bakat dan passionnya bisa menghasilkan juga sih. Ya, gitu. betul. Akan lebih bagus ketika punya passionnya, jalaninnya senang dan bisa menghasilkan sebagai pemasukan untuk hidup lah gitu. Betul, Mas Adit, singkat cerita nih Mas Adit, ini kan berapa tambak, ini metode apa Mas Adit yang digunakan? Iya. Budidaya yang digunakan. Sebenarnya sih saya melakukan budidaya konvensional aja Mas Bayu. Konvensional artinya tidak banyak intervensi teknologi ya. Budidayanya yang paling penting adalah kontrol kualitas air dan manajemen pemberian pakan. Oh berarti gitu. Ini kan kalau kita berkaitan di teori ada manajemen produksinya kan? Iya. Berarti kan ini kata kunci quality control kan? Iya. Quality control tuh berarti dari bagaimana tempatnya, bagaimana airnya, terus kemudian bagaimana pakannya, bagaimana indukan leleknya, hingga bibitnya. Nah, pasti penasaran kan, Mas Adit ini berkecimpung hanya sebatas membudidaya atau mengolah lagi untuk mencapai satu nilai yang lebih. Iya. Saya mau tanya Mas Adit, umumnya kan pembudidayaan langsung didistribusikan kan ya ke para tengkulak ya, para bandar, para bandar makanan ya. Ini kan untuk olah makanan kita sehari-hari. Iya, pecel lele, warteg gitu ya. Mas Adit segmennya kemana, targetnya kemana, positioningnya Mas Adit kemana sih nih? Oke, sebenarnya kalau di produk agribisnis perikanan ini ya, untuk komoditas lele ini tantangan pemasarannya kita nggak terlalu banyak problem ya. Maksudnya pasarnya besar, as a commodity, dia sebagai produk komoditas ini yang marketnya besar. Gambaran di wilayah Bogor aja saya ikuti dari tahun 2010 tuh sehari bisa 60-100 ton tuh kebutuhannya per hari. 60 sampai 100 ton per hari. 100 ton. Kebutuhan dari konsumsi ya, kebutuhan dari konsumsi. Jadi kalau yang saya lakukan dari hasil budidaya di sini, memang sementara ini kebanyakan tadinya jualnya ke para bandar, tengkulak kayak gitu ya. Ya
ya kita tahu kita jualnya ke bandar atau tengkulak memang harganya nggak tinggi gitu. Tetap ada margin, tapi marginnya tentu nggak besar. Ini yang banyak permasalahan yang terjadi di kebanyakan industri agribisnis, baik pertanian, perikanan itu juga begitu ya. Ada rantai pasoknya panjang gitu, dari tingkat hulu sampai ke end user. Ada rantai pasok yang panjang gitu. Nah sementara ini memang penjualan kami di sini untuk ikan segarnya ke pada bandar atau tengkulak. Tapi belakangan juga kita mulai nih mengembangkan kerjasama lain, membuat kemitraan, salah satunya dengan mitra kami untuk produk olahan Wellfish. Produk olahan tadi merek Wellfish gitu. Wellfish ya. Wellfish itu dikelola oleh kenalan saya, namanya Indah Ria Lestari, alumni dari IPB juga, satu alma mater dan saya. Dia membuat produk olahan, ada produk ikan crispy dan lele asap gitu. Jadi kita bermitra, jadi produknya dari bahan bakunya dari sini. Kita jaga kualitas bahan bakunya, kita beri pakan yang baik, pakan pelet seperti ini ya. Ini kemudian airnya juga kita kontrol sehingga produknya hasilkan bagus. Kemudian Wellfish sebagai buyer kita itu membeli juga dengan harga bagus, dia harga belinya lebih tinggi. Mitranya ya? Ya, mitra pemasaran. Ya, tapi tidak cuma ikan segar yang dibeli, tapi diolah lagi menjadi produk value added ya, produk olahan. Betul. Nah, Mas itu menarik banget loh. Jadi mungkin kita sebagai pelaku bisnis awalnya kan kita berpikir hanya sederhana, kebutuhan dasar. Tapi kan Mas Adit ini membuat kebutuhan yang lebih daripada dasar kan. Kalau kebutuhan dasar kita hanya tahu termindset ikan lele itu untuk kebutuhan kita makan sehari-hari untuk lauk pauk. Tapi Mas tadi kalau cerita tentang Wellfish memposisikan nilai lele itu lebih di atas lagi kan. Iya, benar. Menarik sekali, benar. Kan banyak ilmu kan dari Mas Adit tentang produk olahan lele ya kan. Tadi ada tadi prosesnya selama kurang lebih 11 tahun berkecimpung di dunia lele, bergantung ke para tengkulak sampai punya terobosan ada mitra baru Wellfish ya. Iya, Wellfish ini ya kita saling support ya, dalam artian coba di-create produk turunannya, produk olahannya yang punya nilai jual tinggi. Ya, kita menawarkan value lain dari produk lele, tidak hanya dimakan digoreng seperti yang ada di warteg, pecel lele gitu ya, tapi kita coba buat produk turunan lain yang lebih menarik gitu, dibuat ikan crispy, praktis dimakan, bisa disimpan cukup lama di rumah, sehingga satu ingin makan bisa kita buka kemasannya, kemudian kita makan sebagai alternatif lauk atau sebagai cemilan juga. Oke Mas, ini saya mau minta bocorannya sedikit ya. Ini kan saya belum tahu tentang Wellfish nih. Nanti mungkin setelah dari tempat ini kita akan mengulas apa itu Wellfish. Nah, pertanyaan terakhir buat saya dan untuk mewakili kepada para calon wirausaha. Dulunya bergantung pada tengkulak, nah sekarang bergantung pada Wellfish. Nah, proporsinya dulu 100% bergantung pada tengkulak atau kepada penjual eceran. Nah, dengan hadirnya Wellfish, berapa persentase sekarang proporsinya? Jadi memang tadi Mas Bawi ya, kalau kebutuhan ikan segar, lele, khususnya ikan lele ini tadi di wilayah Bogor aja bisa 60-100 ton, yang besar sekali gitu. Untuk menyaingi jumlah sebesar itu emang tidak gampang ya, karena tetap masyarakat kita yang sudah umum makan bentuknya digoreng, di pecel lele, di warteg, di rumah makan Padang mungkin, atau di rumah kita masak sendiri dan digoreng aja gitu. Nah, jadi tadinya misalkan 100% dijual kepada tengkulak, sekarang udah bisa kita punya alternatif lain sebagai pembelinya dengan harga jual lebih tinggi di tingkat pembudidaya ya. Sekarang bisa di angka 30%, 50% itu bisa mengerti, itu sangat menguntungkan margin kan? Ya, meningkatkan margin itu lagi. Kan gitu. Terobosan yang susah Mas untuk menciptakan satu nilai produk baru. Betul. Biasanya kan kita hanya terfokus sama kebutuhan pokoknya saja. Tapi ini kalau ada kebutuhan tingkatan lebih di atas pokok. Iya.
menarik. Jadi ilmu yang kita dapat bukan hanya segmentasi, targeting, positioning, kita bicara tentang mata rantai supply chain-nya dan value proposition-nya kemana, dan strategic bisnisnya sampai 11 tahun ini. Jadi ikutin terus sampai kita ke pengolahan selanjutnya. Terima kasih Mas Adit. Oke, thank you Mas Bayu. Sip, keren. Ikan lele ini apa sih istimewaannya gitu loh? Keistimewaan dari ikan lele sendiri kita ketahui ya kalau ikan itu sendiri adalah kan tinggi akan protein. Nah selain itu kenapa kita pakai ikan lele? Karena kita tahu dan budidaya sendiri suplainya. Jadi suplainya udah pasti ada di pasaran supaya kita bisa menjaga suplainya. Kenapa kita pakai ikan lele? Oke. Lalu yang ketiga lupa. Apa